Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur Kemenak Jatim, selamat datang di Bincang Ramadan. Sampai berbincang ibadah gembira. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah dan ampunan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan juga menahan haus, tapi juga momentum untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana sih cara untuk memuliakan bulan suci Ramadan ini? Bagaimana caranya kita sebagai umat muslim untuk meraih kemuliaan di bulan suci ini? Lalu amalan apa saja yang bisa kita lakukan untuk meraihnya? Dan bagaimana menjaga semangat ibadah hingga Ramadan berakhir? Untuk membahasnya, mari kita dengarkan pemaparan dari narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Bapak Dr. Haji Sugiyo MPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Sehat G? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebagaimana Mas Hilu juga sehat. Alhamdulillah Bapak. Jadi Bapak ngomong-ngomong tentang bulan suci Ramadan, ya kan? Bagaimana caranya kita sebagai umat muslim untuk bisa meraih kemuliaan di bulan ini? Mas. Dulur-dulur Kemenak Jatim, alhamdulillah kita diberi umur yang panjang, kita bisa bertemu bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah dalam kondisi sehat, dan semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa tahun ini purna dari awal sampai akhir. Alhamdulillah. Dulur-dulur, bulan Ramadan ini sudah kita ketahui semua bahwa disebut juga bulan suci, bulan penuh hikmah, bulan maghfirah. Nah, bagaimana kita meraih itu? Tentu kita harus mengetahui dulu bahwa memang bulan ini sering disebut sebagai Abdur Syahri, bulan yang paling bagus. Betul. Ya. Nah, bulan ini bulan yang paling mulia karena di sini tuh diwajibkan kita berpuasa. Nah, sebelum masuk bulan puasa pun ya, kita ini seneng saja, Mas Hilu. Betul. Seneng itu sudah dihindarkan dari api neraka. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu 'alan niron. Orang seneng saja akan datangnya bulan Ramadan itu sudah dibebaskan dari api neraka, apalagi dengan kita masuk di bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini sungguh mulia karena kita, kalau puasa kita ini benar. Jadi man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu kalau puasa kita dengan iman dan mengharap ridho Allah, kita itu diampuni dosa-dosa kita di masa yang lalu. Itu pertama, puasa, ya. Jadi puasa itu sendiri luar biasa, dan kita diwajibkan atas dasar iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita berpuasa dengan benar, diampuni dosanya dan meraih takwa. Ya. Berikutnya lagi, kita ini dalam bulan puasa untuk meraih kemuliaan itu, kita juga supaya kita melaksanakan ibadah malam atau bangun malam. Jadi kalau kita sholat malam, mangqama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Juga kalau kita itu mau melaksanakan sholat malam itu apa? Sholat tarawih, sholat tahajud. Apalagi dalam Al-Quran itu disebutkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kita tuh
sebagian malam kita untuk sholat tahajud, kita akan diangkat oleh Allah dalam posisi tempat yang mulia. Apalagi di bulan Ramadan. Jadi kita memperbanyak sholat malam. Juga kita memperbanyak sodakoh. Jadi orang sodakoh di bulan Ramadan, memberi sahur orang, memberi buka orang puasa saja, itu mangfatoroso iman, orang yang memberi buka orang yang sedang berpuasa, kutiba lahum mithlu ajri shaim. Jadi dia diberikan pahala seperti pahalanya orang yang puasa. Jadi dia tidak dikurangi, la yang kuso min ajri shaim syai', tidak dikurangi dari pahalanya orang yang puasa. Jadi luar biasa ini. Jadi puasa, kemudian sholat malam, kemudian sedekah. Pertanyaan juga dari sahabat itu kepada Nabi, ayus sedekah afdal? Sedekah yang paling bagus itu apa ya Rasulullah? Qala sedekatun fi Ramadan. Sedekah yang paling bagus itu sedekah di Ramadan. Masya Allah. Nah, ini kan luar biasa. Jadi di samping puasa, sholat, sedekah, bisa juga yang lain lagi, yaitu memperbanyak baca Al-Quran. Karena di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan puasa itu diturunkan Al-Quran, sehingga kita supaya memperbanyak baca Al-Quran. Belum lagi yang kita kenal dengan ada namanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu seperti dalam Al-Quran itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sering kan dibaca imam, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu di bulan Ramadan. Betul. 1000 bulan tuh kira-kira berapa tahun, Mas Hindu? Sekitar 1000 dibagi 12 gitu. 83,3 Okay. tahun. Jadi kalau umurnya tidak sampai 83 berarti lunas. Betul. Tapi bukan berarti kalau sudah dapat Lailatul Qadar kemudian tidak usah sholat. Masya Allah. Karena kebaikan itu tidak dapat diperoleh dengan serta-merta, tetapi mulai proses yang panjang dan istiqomah. Oke. Jadi begitu banyaknya kemuliaan di bulan Ramadan, mulai dari awal sampai akhir, bagaimana kita bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan itu untuk mencapai kemuliaan di bulan Ramadan. Bulan suci. Ya mulai dari masuk bulan Ramadan sampai Idul Fitri, nanti kita meningkatkan kebaikan-kebaikan kita. Karena kebaikan itu yang dilipat gandakan, sementara kita menahan kemaksiatan. Begitu Mas Hil. Masya Allah. Jadi bagaimana caranya kita mendapat kemuliaan di bulan suci Ramadan ini? Berarti kita harus memperbanyak kebaikan-kebaikan di situ, gitu, Masya Allah. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya begini, Bapak. Bagaimana sih caranya kita selalu menjaga semangat ibadah kita agar selalu konsisten untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu? Pertanyaan yang bagus sekali. Yeah. Jadi orang ibadah itu kadang-kadang tidak bisa istiqomah dan semangat. Yeah, betul. Karena kalau sholat itu kan tidak kelihatan, kemudian pahalanya itu kemudian berupa barang, gitu kan ya? Yeah. Kan biasanya nanti di akhirat. Inilah masyarakat kita
memaknai terkait dengan ibadah dan pengaruhnya itu kadang-kadang membutuhkan pengetahuan ilmu. Dalam menentukan semangat orang beribadah, semangat itu ditimbulkan oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal itu dari luar tubuh kita, internal itu dari dalam tubuh kita. Misalnya begini, ketika temanmu dapat suatu rezeki karena usahanya, itu faktor eksternal yang kelihatan mata. Oh, teman saya dapat rezeki seperti itu karena usahanya seperti ini. Itu ada motivasi semangat untuk menirunya. Betul. Ya, karena itu faktual dari luar. Nah, kalau ibadah kan tidak kelihatan karena memang tidak langsung ya. Nah, maka ada faktor internal. Internal ada dua juga. Internal itu yang dialami sendiri namanya pengalaman, dan juga atas olah pikir dan batin. Kalau pengalaman yang dialami sendiri itu misalnya dari usaha-usaha itu ternyata menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, itu membuat semakin semangat. Nah, yang satunya, yang ibadah misalnya, itu kan tidak langsung kelihatan. Sehingga orang tidak yakin, sholat juga sama saja, baik juga sama saja. Ini sebetulnya karena tidak punya ilmu. Kalau orang itu punya ilmu, orang itu bisa membaca itu baik langsung maupun tidak langsung, jangka pendek dan jangka panjang. Artinya kalau orang baik, itu tentu akan membawa kebaikan. Nah, kebaikan itu adalah imbalan dari apa yang dilakukan. Kalau kita mau bekerja sama dengan orang, kita harus baik dengan orang. Gimana kita bisnis kita supaya laku, utamakan pelanggan. Itu kan baik. Nah, orang ibadah puasa misalnya. Orang ibadah puasa itu diantaranya menahan amarah. Orang menahan amarah itu juga sangat bagus untuk dirinya. Karena akan terhindar dari berbagai penyakit. Itu kalau dipikir dengan otak dan hati. Tapi kalau puasa ya sama saja. Itu karena tidak punya ilmu. Betul. Jadi supaya kita itu semangat, maka tadi itu ya faktor internalnya mungkin ada, dan internal itu didalami lagi dengan pemahaman, dengan ilmunya. Sehingga ya saya beribadah ini, orang mau setuju tidak setuju, ya itu manfaatnya untuk saya. Orang baik itu tidak ada ruginya. Karena orang itu akan bisa diterima orang lain kalau kita ini baik. Kita mau bekerja sama dengan orang lain, kalau kita itu baik maka akan diterima. Nah, itu prinsip simbiosis mutualisme, baik dibalas dengan kebaikan. Maka untuk supaya semangat, maka juga harus banyak belajar. Ibadahnya dikasih ilmu, diilmuin gitu. Hasilnya. Luar biasa Bapak. Berarti bagaimana cara kita konsisten, berarti kita harus punya ilmunya seperti Betul. Itu. Kalau ikut-ikutan nanti ketika godaan yang lain tidak punya prinsip, tidak pendirian. Benar. Karena kan kalau kita ibaratkan ibadah itu kan yang kita dapatkan itu hal gaib, betul nggak, Pak? Hal gaib itu kalau tidak dikaji mendalam. Tapi kalau dikaji mendalam, misalnya ada kajian sholat menyehatkan, itu sebetulnya bukan harapan, itu sebetulnya efek gitu ya. Benar. Puasa menyehatkan, jadi tidak mesti gaib, juga ada yang nyata. Hanya karena tidak dipikirkan gitu, tidak diilmui gitu. Betul. Wah, Masya Allah Bapak. Semoga kita bisa menerapkan bagaimana cara kita bisa konsisten di ibadahnya, serta dulur-dulur Kemenak Jatim bisa menerapkan juga ilmu yang Bapak sampaikan. Ya, sama-sama belajarnya. Jadi kalau memasuki di bulan Ramadan ini, peran bulan Ramadan ini untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah itu untuk perubahan positif di masyarakat itu seperti apa nih, Pak?
Eh, kita juga sering baca Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lanjutannya ayat itu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Saya mengutip terkait dengan apa tadi? Persatuan. Apa? Ukhuwah Islamnya. Jadi kalau kita ini berpuasa karena takwa, itu kita akan menjalin hubungan sesama orang-orang yang selaras karena tujuannya sama. Tujuannya sama untuk meraih ketakwaan, memupuk kebaikan. Nah, ini yang akan kemudian mengarahkan kita wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi kita itu akan bersatu karena Allah. Itu kalau kita melihat dari sisi ini. Nah, dari sisi-sisi yang lain, puasa. Apa yang diajarkan oleh puasa itu? Satu, misalnya tidak makan mulai fajar sampai maghrib. Itu apa yang dirasakan? Lapar, dahaga, lemah, lesu. Ya. Ini supaya juga menumbuhkan rasa empati, bagaimana kalau orang dalam kondisi seperti ini. Sehingga nanti orang kaya dengan orang miskin itu beda loh. Kalau orang miskin lapar karena tidak ada yang dimakan, itu mau bukanya itu tidak jelas. Karena masih cari yang mau dimakan. Beda dengan orang kaya yang berpuasa. Makanan itu lebih banyak, lebih nikmat daripada sehari-hari. Jadi kalau biasanya makan mungkin ya tahu, tempe, ikan, ayam. Tapi ketika puasa orang kaya, itu lebih dari itu. Plus susu, plus buah-buahan, plus dawet, plus apa gitu ya. Jadi itu berbeda. Dengan seperti itu saja sudah merasakan seperti bagaimana yang tidak jelas nanti yang mau dimakan apa, masih cari. Tapi mereka tenang. Coba sampean kalau di pinggir jalan, ada tukang becak yang mau dimakan tuh masih cari hari itu. Uangnya nanti mau dibelikan beras untuk dimasak. Tapi tukang becak itu juga tidur di becaknya. Begitu tenangnya, padahal nanti yang mau dimakan masih belum ada. Benar. Ya. Jadi orang-orang kaya itu juga belajar, orang-orang mampu belajar supaya punya rasa empati, Betul. perhatian pada yang lain. Ini supaya nanti terjadi hubungan ukhuwah tadi itu, bahwa orang kaya itu mengerti, memahami yang kurang mampu. Terjadi bekerja sama. Ini ukhuwah, menjadi kerjasama. Itu dari sisi lapar. Dari sisi tadi sedekah tadi. Gimana orang yang punya, sedekah di bulan Ramadan ini luar biasa. Memberi buka saja, pahalanya sama dengan puasa. Betul. Nah, jadi akhirnya ini terjadi, yang satunya ingin memberikan zakat, sedekah, infaknya, yang lain menerima, ada saling menjalin rasa cinta, rasa senang, terjadi taruh, jadi kerukunan. Nah, ini banyak yang membuat bagaimana kita ini bisa mengambil hikmah dari puasa untuk kerukunan, solidaritas. Masya Allah. Jadi seperti itu nggih Bapak. Jadi tak terasa kita udah di penghujung acara ini. Oh gitu ya, kok sudah habis? Jadi sedikit pesan lah Pak untuk dulur-dulur Kemenak Jatim, untuk pemirsa juga yang menonton video ini, bagaimana caranya sebagai umat Islam agar dapat memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mungkin ada pesan dari Bapak. Oke, terima kasih. Dulur-dulur Kemenak Jatim semuanya yang saya hormati, ya sekali lagi
kita tidak pernah tahu tentang usia kita. Nah, kita hari ini memasuki bulan Ramadan, ini kita bersyukur. Dan bersyukur itu memanfaatkan kesempatan dan potensi yang ada. Jadi kalau bersyukur karena kita ini sekarang ada di bulan Ramadan, satu, mensyukuri atas kesempatan yang ada, maka menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita mengoptimalkan potensi. Bersyukur itu mengoptimalkan potensi. Kalau kita bisa bersedekah, maka kita perbanyak bersedekah. Kalau kita bisa menolong orang lain, kita perbanyak menolong orang lain. Jadi optimalkan potensi yang ada. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, optimalkan potensi yang ada. Masya Allah. Jadi alhamdulillah teman-teman, dulur-dulur Kemenak Jatim, penonton yang menonton video ini, alhamdulillah kita telah banyak belajar dari pembahasan hari ini tentang bagaimana cara memuliakan diri kita atau bagaimana meraih kemuliaan di bulan suci Ramadan ini. Jadi semoga ilmu yang kita dapat ini bisa kita amalkan dan kita terapkan menjadikan Ramadan tahun ini lebih bermakna. Betul nggih Bapak? Betul. Jadi terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Sugio MPD atas ilmu dan inspirasinya, serta kepada seluruh dulur Kemenak Jatim yang telah menyimak dengan antusias. Nah, semoga kita semua bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai jumpa di next episode di Bincang Ramadan, dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe akun Kemenak Jatim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang Ramadan, Santai berbincang, ibadah gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.